Lalu siapakah yang bakal jadi lawan Anies di Pilkada Jakarta? Karena PDIP mengaku sudah mengerucutkan sejumlah nama. Apakah rematch Anies Ahok bakal kembali terjadi? Ataukah ada lawan tanding lain lagi yang kuat bagi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Kita bahas bersama dengan analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ada Ujang Komarudin. Kang Ujang, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Rumah Pilkada. Ya, Mbak Maido. Oke, Kang Ujang, ini kan kalau kita lihat ya, list nama dari PDI Perjuangan ada Andika Perkasa, kemudian juga ada Mas Pramono Anung, Ahok, kemudian juga Bu Risma yang disebut Sekjen PDIP disiapkan nanti untuk Pilkada Jakarta. Dari nama-nama ini menurut Anda siapa yang paling berpeluang? Ya, banyak faktor yang harus dinilai ya. Saya selalu katakan beberapa kali ke teman-teman media termasuk ke Kompas TV, paling tidak ada 3 formula plus 1 gitu. Apa formulanya? Umum saja. Di antara banyak faktor, di antara banyak variabel gitu ya, ada 4 paling tidak. Saya katakan 3 plus 1. Apa ya? Popularitas, elektabilitas, isi tas, dan akseptabilitas. Ini umum. Ini harus dipikirkan oleh PDIP. Siapa yang memiliki popularitas, elektabilitas, isi tas, dan akseptabilitas, dia punya potensi. Tetapi memang dalam konteks misalkan Pak Ahok yang memiliki elektabilitas tinggi, tapi kan ada persoalan masa lalu, ya itu yang juga menjadi minus bagi Pak Ahok. Yang lain misalkan Bu Risma, elektabilitasnya tetap masih kalah juga oleh Pak Anies. Ini apa isi tasnya? Iya, jadi ini kalkulasi-kalkulasi yang tidak mudah, yang tidak sesederhana yang dibayangkan oleh PDIP. Sehingga ya hari ini ya figurnya masih figur umum gitu, belum mengkerucut kepada figur tertentu. Siapa yang berpeluang? Saya sih meyakini semuanya masih berpeluang di PDIP itu. Karena tadi ada faktor, misalkan ada plus minus di antara nama-nama yang tadi disebutkan itu. Jadi saya meyakini semuanya masih dinamis di PDIP itu, kalkulasinya kalkulasi ya rasional, ingin menang, berdasarkan ya survei yang objektif. Saya meyakini seperti itu. Jadi semuanya masih berpeluang ya. Kalau melihat dari 3 plus 1 popularitas, elektabilitas, isi tas, dan juga akseptabilitas. Untuk calon nama-nama yang disebut PDIP sudah mengerucut ya. Tapi kalau misalnya kita mengutip nih dari hasil survei Litbang Kompas yang terbaru kemarin, Ahok bisa jadi penantang sepadan buat Anies. Menurut Anda gimana peluang Ahok, Kang Ujang? Ya masih tinggi kan, masih kalah jauh juga. Ahok berapa? 10 ya. Anies berapa? 28, 29 gitu. Itu kan masih jauh juga. Oleh karena itu sebenarnya kalau Ahok dianggap jadi penantang, ya menurut saya Ahok harus lebih kerja keras lagi untuk menaikkan elektabilitasnya. Karena bagaimanapun Terpautnya kalau 9% loh, Kang Ujang 29 dan ya 20%. Ya justru itu kan masih tinggi, tapi memang ada ruangnya apa? Kan undecided votersnya, swing voternya masih tinggi. Biasanya kalau pilkadanya masih jauh gitu ya saat ini ketika disurvei maka ya tadi yang belum menentukan itu masih tinggi. Di mana-mana di banyak daerah gitu ya, kalau pilkadanya masih jauh, orang masih banyak yang belum menentukan. Oleh karena itu sebenarnya menjadi peluang juga bagi kandidat lain selain Anies gitu untuk bisa menaikkan elektabilitas. Ya, kan masih ada 4 bulan ke depan menuju pencoblosan. Nah dalam konteks itu sebenarnya ya kalau jauh iya agak sulit, agak berat. Tetapi dalam konteks kampanye hari ini kan kampanye yang terbuka, yang berbasis media sosial ya ada mungkin cara-cara khusus, cara-cara tertentu untuk menaikkan elektabilitas. Tetapi tadi kalau elektabilitasnya masih jauh 9%, misalkan 10%, ya itu agak berat, agak sulit. Kecuali tadi ada cara-cara khusus untuk bisa menaikkan elektabilitas bagi bagi Pak Ahok maupun bagi kandidat lain yang ingin melawan Anies. Ya tentu semua masih punya peluang ya. Anies pun tadi kalau belum di angka 30% ke atas ya menurut saya tetap masih bisa dikalahkan begitu. Oke. Mas Hasto kan bilang ya selain PDIP yang juga sudah buka suara soal pengerucutan nama, Sekjen PDIP Hasto Kristianto kan bilang kalau PDIP ini sedang berkomunikasi intens dengan PKB untuk Pilkada Jakarta. Anda menilai ini sebagai langkah mendorong kader PDIP nanti untuk menjadi calon gubernurnya Anies? Calon wakil gubernur? Ya, menurut saya sesuatu yang bagus ya kalau PDIP berkoalisi, berkolaborasi, ya bersinergi dengan PKB. Karena biar nanti ada banyak pilihan gitu warga Jakarta dalam menentukan calon gubernur dan wakil gubernurnya. Karena ada poros Anies, lalu ada PDIP dengan PKB, lalu juga misalkan ada koalisi Indonesia Maju. Nah, semakin banyak figur yang dimunculkan, semakin banyak figur yang
menjadi kandidat ya di pilkada daerah khusus Jakarta itu semakin baik, semakin bagus. Karena saat ini kan karena menurut saya kegagalan dari kaderisasi partai-partai sehingga yang muncul namanya itu saja. Namanya Pak Anies lagi gitu kan. Ya ada Pak Ahok, Ridwan Kamil karena belum pernah mimpin Jakarta, tidak punya investasi politik di Jakarta kan elektabilitasnya di Jakarta rendah. Kecuali dia di Jawa Barat kan tinggi. Oleh karena itu saya melihat ini sebenarnya kebutuhan bagi warga Jakarta untuk mendapatkan pemimpin yang bagus, yang berkualitas, yang menjadi tadi perbaikan bagi taraf hidup dan kesejahteraan warga Jakarta, dan itu ditentukan dalam pilkada kali ini. Oleh karena itu semakin banyak kandidatnya, semakin banyak koalisinya, semakin banyak porosnya, menurut hemat saya semakin banyak masyarakat untuk bisa menentukan pilihannya dengan bebas. Sehingga rasionalitas diuji gitu ya, kepemimpinannya juga diuji, lalu pilihan yang yang berdasarkan kepada visi misi. Ada pilihan visi misi nanti untuk siapa yang menjadi pemimpin Jakarta nanti ya? Ya, karena itu yang dibutuhkan. Karena masyarakat Jakarta sangat rasional, tentu memilih bukan berdasarkan kepada hal-hal transaksional, tetapi berdasarkan kepada rasionalitas begitu. Oke. Sejauh ini kan baru Anies nih yang punya tiket nanti untuk maju ke Pilkada Jakarta karena diusung oleh PKS dan juga yang terbaru adalah Nasdem. Artinya kalau PKS punya 18 kursi di DPRD, kemudian juga Nasdem punya 11 kursi, artinya sudah 29 kursi. Nah, ini juga kan jadi berat ya secara dari elektabilitas dan juga dukungan koalisi partai di belakang Anies Baswedan. Menurut Anda nih, siapa yang nanti bakal diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, kemudian juga nama yang kuat karena kan Ridwan Kamil digadang-gadang bakal dibawa oleh Golkar ke Jawa Barat. Menurut Anda siapa namanya? Ya, sekarang kalau bicara nama, katakanlah yang muncul dari Koalisi Indonesia Maju ya, kita sebut saja dari Golkar kan 4 nama itu. Ada Ridwan Kamil, kita eliminasi lah, Ridwan Kamil nggak mau ya, karena ke Jawa Barat. Artinya ada 3 lagi. 3 itu ya ada Erwin Aksa, ada Ahmad Zaki, lalu ada Babah Alun kan, Yusuf Hamka. Nah itu dari Golkar semua nih ya? Iya, tetapi kan dari Gerindra juga belum memunculkan nama begitu. Ariza Patria punya potensi di Jakarta tapi digeser ke kota Tangerang Selatan gitu kan. Jadi saya melihat kalau menyebut nama ya sehari ini belum ada nama yang pasti ya dalam konteks siapa yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Nah ini harus kita cermati karena ini menarik ya. Kalau peluang Kaisang gimana? Ya kalau Kaisang saya mengatakan Mbak Maidop ya, kemarin saya dapat kabar dari petinggi Nasdem gitu. Ketika Kaisang bertemu dengan Pak Surya Paloh, izin tidak maju di Jakarta, majunya di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pengetahuan saya karena sangat jelas pernyataan petinggi Nasdem mengatakan ya belum berjodoh di Jakarta. Artinya memang majunya di Jawa Tengah. Tapi saya meyakini juga di Jawa Tengah. Belum berjodohnya kan dengan Nasdem. Kalau dengan Kim? Nah, saya rasa sulit berat ya. Kenapa? Karena kalau misalkan didukung oleh Kim, ya itu apa? Ya elektabilitas dari Kaisang pun 1%. 33% juga menolak tuh kan pencalonan dari Kaisang hasil Litbang Kompas itu. Jadi saya melihat agak sulit, agak berat memaksakan gitu ya Kaisang untuk menjadi calon gubernur maupun kalau Kaisang berat, kemudian juga Ridwan Kamil dibawa ke Jawa Barat, terus namanya siapa dong? Kira-kira ya tentu dari Kim? Sekarang lagi dicari kan dengan berbasis pada scientific method ya, atau scientific approach, artinya pendekatan-pendekatan survei yang objektif, yang mereka pasti punya survei internal mereka. Siapa kira-kira yang punya potensi untuk bisa melawan Anies? Tetapi kalau kalkulasi per hari ini gitu, tentu Anies masih leading. Karena kan di bawahnya Pak Ahok, lalu ada Pak Ridwan Kamil dan lain-lain. Oleh karena itu tentu kita melihat pergerakan ke depan ya, masih ada waktu ya 3 bulan. Tapi tinggal 1 bulan lagi pendaftaran ya? Ya 1 bulan itu pendaftaran, tapi dalam konteks kemenangan itu masih 3-4 bulan. Jadi dalam hari artinya masih banyak kemungkinan untuk bisa menaikkan elektabilitas. Soal nama ini yang menurut saya agak sulit untuk bisa menganalisa dan memprediksi siapa yang akan diusung oleh Kim begitu, karena Kim juga saya rasa lagi puyeng lah, lagi pusing untuk memikirkan siapa yang tokoh yang didorong untuk bisa melawan Anies. Termasuk juga 2 nama yang beberapa pekan lalu ini muncul, Yusuf Hamka, Kaisang? Atau Kaisang Yusuf Hamka? Harus kita uji juga tadi kan. Kalau semua partai pasti ingin menang. Kalkulasi menang itu tadi ukurannya 4 hal.
Kita baca, kita nilai misalkan Pak Yusuf Hamka ya, Babah Alun. Pasangan Ka'bah ya. Ya, popularitas oke ya. Tiap-tiap yang tidak kenal Babah Alun. Lalu isi tas luar biasa gitu ya. Katakanlah penguasa jalan tol gitu kan. Lalu ya akseptabilitas penerimaan warga Jakarta saya rasa menerima. Tetapi kekurangannya kan elektabilitas. Elektabilitasnya belum tahu karena belum disurvei, belum. Kalau elektabilitasnya jelek apa? Mesin partai harus kerja berarti. Nah, kerja keras. ini harus kerja keras di situ sebenarnya yang harus dilihat karena elektabilitas itu berbanding dengan kemenangan gitu loh. Walaupun memang banyak faktor untuk bisa melihat kemenangan, tapi paling tidak 4 hal tadi Babah Alun punya 3, tapi 1 yang belum elektabilitas. Nah itu tugas Partai Golkar, katakan tugas Koalisi Indonesia Maju, ketika ingin mendorong Babah Alun dengan Kaesang ya harus menaikkan elektabilitas. Kalau enggak ya bunuh diri begitu. Jadi itu ya yang Anda baca kalau misalnya memang 1 nama ini tadi 3 plus 1 yang Anda sebut soal elektabilitas dan kerja keras dari ekstra keras bahkan. Karena ya, kalau kita lihat kan dari hasil survei Litbang Kompas kan Kaesang elektabilitasnya baru 1%. Ya sangat ekstra keras ya, ibaratnya mission impossible ya, sesuatu yang impossible, oke. Iya, tapi dalam politik ya selalu mungkin, tapi kan ada kalkulasi-kalkulasi yang rasional. Ada bacaan-bacaan yang bisa dikalkulasi dalam politik itu, walaupun memang politik bukan matematik, bukan angka pasti, tetapi kan bisa diukur. Kemenangan itu bisa diukur, bisa diprediksi. Gitu loh. Sama ketika kita menyaksikan di Pilpres yang lalu kan, siapa yang memiliki elektabilitas yang tinggi ya punya potensi kuat menang. Nah, sama di Pilkada pun sama, termasuk di daerah khusus Jakarta. Siapa yang memiliki elektabilitas tinggi ya punya potensi menangnya juga tinggi begitu. Oke, sisa sebulan lagi menurut Anda bakalan lebih cair lagi nggak sih Kim untuk memunculkan nama yang kuat nanti untuk menjadi penantang Anies? Pasti ya, karena tadi pilihannya tidak mungkin Kim berdiam diri. Karena pasti ingin membendung Anies Baswedan, maka harus dicari figur yang cocok, yang pas, yang kuat, tadi yang memiliki sumber daya banyak, termasuk tadi 4 faktor tadi, untuk bisa melawan Anies Baswedan. Karena ukurannya harus rasional, kalkulasinya harus matang, dan harus berbasis pada akal sehat. Kalau hanya saling sekedar dukung-mendukung, ya bunuh diri. Sedangkan kalkulasi ingin menang itu tadi berbasis kepada 4 hal yang saya sampaikan tadi. Tentu partai politik sangat paham betul itu. Menurut Anda apakah ada nanti nama baru dari nama-nama yang sekarang sudah masuk dalam bursa dari yang disampaikan oleh Koalisi Indonesia Maju? Ada Ka'bah, kemudian juga ada nama Zita Anjani dari PAN, atau ada kejutan nanti yang disampaikan oleh Koalisi Indonesia Maju? Karena kan sebelum-sebelumnya nih ya, kalau kita kutip dari pernyataan Partai Gerindra bilang bakal ada kejutan. Kemudian Kaesang juga bilang tunggu kejutan di Agustus. Bakal ada kejutan kira-kira? Ya mungkin saja kejutan, tapi begini, ya kejutannya bisa jadi nama baru, bisa jadi juga nama yang sudah beredar. Tetapi kalau mereka memiliki elektabilitas yang rendah juga bukan kejutan. Kejutan adalah pihak-pihak yang memiliki elektabilitas yang tinggi agar bisa melawan Anies. Kan itu. Jadi saya melihat kalau memang mereka mengatakan ada kejutan, kita tunggu saja. Dan ini tentu sesuatu yang positif kalau ada pembeda ya, ada sesuatu yang baru dari nanti tokoh-tokoh yang diusung oleh Kim. Kita tunggu itu. Oke, kita tunggu nanti siapa yang akan menjadi penantang Anies Baswedan yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada tahun 2017 hingga 2022. Siapa nanti, kemudian juga faktor elektabilitas dan juga kerja mesin partai juga diperlukan nanti untuk maju di Pilkada karena pendaftaran tinggal 1 bulan lagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kang Ujang di Rumah Pilkada. Sehat selalu Kang Ujang.